Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penjualan Kerajinan Tangan Buket Bunga Anyun Boket. Hal-hal yang akan dibahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima simpulan dan saran. Memasuki yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah karena banyaknya masyarakat yang menyukai buket bunga, dan buket bunga ini banyak diminati karena memiliki keindahan tersendiri. Namun sayangnya buket bunga asli memiliki banyak kelemahan. Yang pertama itu mahal, kemudian tidak tahan lama dan mudah busuk. Nah, untuk itu diperlukan alternatif lain dari buket bunga yang dapat mengatasi masalah pada buket bunga asli, yaitu dengan cara membuat buket bunga dengan kain flanel. Kemudian rumusan masalah, saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjual menetapkan harga beli per buket bunga dan bagaimana hasil penjualan buket bunga Anyun Boket dalam setiap bulannya. Nah, tujuan penelitian saya untuk mengetahui ketetapan harga beli per buket bunga dan untuk mengetahui hasil penjualan buket bunga Anyun Boket dalam setiap bulannya. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama kerajinan tangan. Kerajinan tangan adalah menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Nah, yang kedua buket bunga Anyun Boket. Buket bunga merupakan karangan bunga yang dirangkai dan disusun dengan rapi sehingga menjadi satu kesatuan yang indah dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan banyak bunga yang tidak dirangkai menjadi buket bunga. Rekanita Qurratul A'yun mempunyai inisiatif untuk membuat buket bunga yang tidak terbuat dari bunga asli, yang dapat bertahan lama dan tidak mudah busuk. Rekanita Qurratul A'yun ini membuat buket bunga yang berasal dari kain flanel. Yang ketiga yaitu metode penelitian populasi. Penelitian ini yaitu dilakukan dengan meneliti populasinya seluruh buket bunga yang diproduksi dan dijual di toko buket bunga Anyun Boket. Untuk sampelnya saya mengambil penjualan buket bunga pada tahun 2020. Waktu penelitian saya melakukan penelitian ini pada tanggal 1 Januari tahun 2021, tepatnya di Desa Purworejo, Kecamatan Kulon. Cara pengambilan sampel menggunakan metode proportif sampling, yaitu peneliti mempunyai kriteria tersendiri untuk mengambil sampel. Nah, kriteria yang saya ambil yaitu adalah buket bunga yang terjual pada tahun 2020. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dengan metode wawancara, yaitu peneliti mewawancarai narasumber untuk menemukan atau untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang ia teliti. Memasuki pembahasan dan hasil. Yang pertama penetapan harga beli kerajinan tangan buket bunga Anyun Boket. Nah, harga per buket bunga itu berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu ukuran dan jumlah bunga. Semakin besar ukuran dan semakin banyak jumlah bunga dalam satu buket, maka harganya semakin mahal. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang kedua yaitu tingkat kerumitan bunga. Semakin rumit pesanan bunga, maka akan semakin mahal harganya, dan begitu pula sebaliknya. Karena beberapa faktor tersebut, penjual telah menetapkan kisaran harga buket bunga, yaitu antara Rp5.000 sampai dengan Rp200.000. Nah, untuk bunganya sendiri itu per tangkai ada yang mulai dari Rp1.000 sampai dengan Rp10.000. Kemudian ini adalah contoh dari penetapan harga buket bunga.
Contohnya ada buket bunga dari kain flanel original sampai dengan buket bunga flanel di dalam vas bunga. Nah, di sini juga terdapat harganya sekalian. Nah, harganya berbeda-beda, ada yang porsinya mini, ada yang middle, ada juga yang large. Oke. Selanjutnya yaitu hasil penjualan kerajinan tangan buket bunga Anyun Buket setiap bulan. Nah, dari tabel di sini dapat diketahui permintaan buket bunga dan pemasukan dalam setiap bulannya. Januari ada 49 buket dengan jumlah pemasukan 441 dan seterusnya hingga selama tahun 2020 jumlah buket bunga yang terjual yaitu 60 dan jumlah pemasukannya yaitu Rp2.882.000. Yang kedua yaitu dalam setiap pembuatan produk pasti ada pengeluarannya. Nah, pengeluaran buket bunga pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, seperti di sini. Mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, total pengeluarannya yaitu Rp936.500. Kemudian untuk mengetahui hasil penjualan buket bunga Anyun Buket dalam setiap bulan, caranya yaitu kita mencari laba bersih. Laba bersih ini diperoleh dari hasil 1 tahun penjualan dikurangi dengan pengeluaran selama 1 tahun. Nah, tadi kan sudah dipaparkan dalam tabel yang penghasilan itu total penghasilan ada Rp2.882.000. Nah, untuk pengeluarannya itu ada Rp936.500. Nah, Rp2.882.000 dikurangkan dengan Rp936.500 sama dengan Rp1.945.500. Kemudian untuk mengetahui penghasilan setiap bulannya maka dibagi rata. Nah, jumlah laba bersih dibagi ke dalam 12 bulan berarti Rp1.945.500 dibagi dengan 12 hasilnya yaitu Rp162.125. Jadi penghasilan untuk buket bunga ini selama setiap bulannya itu kisaran Rp162.125. Dan simpulan dari hasil penelitian saya yaitu harga untuk setiap buket bunga yang dijual di Anyun Buket tidak sama, dipengaruhi oleh ukuran dan banyak bunga dan tingkat kerumitan bunga. Kemudian hasil penjualan buket bunga tidak tetap dalam setiap bulannya, tapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang meneliti hasil penjualan dari buket bunga Anyun Buket selama tahun 2020 dapat diketahui laba kotor dari penjualan buket bunga adalah Rp2.882.000 dan pengeluaran selama tahun 2020 itu ada Rp936.500. Nah, untuk mencari laba bersihnya dikurangkan hasilnya Rp1.945.500. Kemudian untuk mengetahui rata-rata penghasilan per bulannya maka Rp1.945.500 dibagi ke dalam 12 menjadi Rp125.125. Untuk saran dari peneliti yaitu yang pertama, sebaiknya pembukuan untuk pengeluaran dan pemasukan di toko buket bunga Anyun Buket dirapikan lagi supaya lebih mudah untuk dibaca jika ada orang lain yang melakukan penelitian di toko buket bunga Anyun Buket. Nah, yang kedua, sebaiknya toko buket bunga Anyun Buket memperluas jaringan pasarnya agar apa? Pemasaran buket bunga semakin meningkat dan penghasilan yang diperoleh semakin banyak. Nah, sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.